بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات، para guru-guru, para asatidz, terutama juga ketua DKI Masjid Al-Faizin, Ustaz Terbaik Zaman, dan semua panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid yang mulia ini, yang hadir di tempat ini maupun yang niat untuk hadir di tempat ini, semoga insya Allah kita semua akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan takwa, dalam sehat dan afiat, selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah, penyakit, cobaan, bala dan wabak. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak insya Allah Allah sampaikan kita untuk masuk kepada bulan Ramadan dengan segala kemudahannya, melaksanakan ibadah Ramadan, yang memperbanyak membaca Al-Quran, yang memperbanyak bersedekah, yang memperbanyak amal-amal yang baik. Ya Allah beri taufik untuk kita dalam segala hal ini. Kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat acara kita peringatan Isra Mi'raj. Sudah lewat apa belum? Sudah lewat apa belum? Sudah lewat apa belum? Ada dua pendapat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Tapi untuk memperingati, ya harus teringat bulan Rajab sebetulnya. Hanya saja ketika kita masuk bulan Rajab kita memperingati, itu akan lebih mengikat, mempererat hubungan kita dan memberikan ingatan yang lebih kuat lagi. Karena itulah selalu setiap peristiwa diingat dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut, agar lebih ingat, lebih mudah untuk kita mengenangnya, untuk kita mempelajarinya. Inilah yang kita lakukan. Tapi saat ini kita laksanakan, ya jelas baik-baik saja, karena peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri ada di dalam Al-Quran. Emang Al-Quran dibaca bulan apa? Al-Quran dibaca pakai bulan apa pakai enggak? Kalau bulan Ramadan baru baca Quran ya? Ya banyak yang kayak gitu ya, banyak kan? Insya Allah lebih banyak yang baca terus insya Allah. Intinya Al-Quran kan dibaca setiap waktu. Ketika kita baca Al-Quran sampai kepada yang menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita sedang memperingati. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Ayat ini jelas ya memperingati peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Dibawakan gimana cerita Isra secara ringkas, tapi nanti ada lagi beberapa ayat yang berkelanjutan membawakan cerita tentang peristiwa Isra. Begitu juga tentang Mi'raj. Tentang Mi'raj ini ada pada surat An-Najm. An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Terus sampai beberapa ayat yang cukup panjang.
menceritakan tentang peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad. Intinya Al-Quran mencantumkan peristiwa ini, menceritakannya kepada semua hamba-hamba Allah, terutama kita orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, mukminat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau sudah Al-Quran bercerita tentang Isra Mi'raj, kira-kira Isra Mi'raj peringatannya bid'ah apa enggak ya? Bid'ah apa enggak ya? Kadang-kadang masih aja sampai sekarang, ini bid'ah, itu enggak benar, ini enggak boleh. Masya Allah, Quran aja udah cerita masih masa enggak boleh. Nanti yang dimasalahkan, masalah kecil, yang enggak boleh itu gimana? Enggak bolehnya rame-rame. Emang orang baca Quran mesti sendiri-sendiri? Wah, orang baca Quran rame-rame. Wajitama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum ila nazar. Ini hadis Rasul menyatakan orang yang kumpul baca Quran banyak. Mau baca sendiri boleh, baca rame-rame juga boleh. Begitu juga ketika kita memperingati Isra Mi'raj. Begitu juga ketika kita memperingati akhirnya Nabi Muhammad SAW. Apa saja peristiwa-peristiwa yang baik-baik ini tujuannya untuk apa? Satu, mengajak kita biar kita tidak lupa dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentang pribadi beliau, kehidupan beliau, sejarah beliau. Yang lebih penting lagi nanti adalah bimbingan dan tuntunan beliau. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita sekarang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memang kita juga diambang bulan Ramadan yang mulia. Ini mau nggak mau kita bawa semua cerita Isra Mi'raj dan juga tentang nyambut bulan Ramadan, walaupun secara singkat, karena kalau panjang-panjang waktunya sampai besok lusa beberapa hari nggak akan selesai. Peristiwa Isra Mi'raj itu singkat sekali waktunya. Singkat apa tidak? Singkat apa tidak? Berapa hari Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj? Berapa hari? Satu malam udah balik lagi, malam itu juga singkat. Kalau kita bukakan sekarang cerita panjang lebar, waktunya jadi panjang sekali. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW ada di kota Mekah, di rumah, dijemput sama malaikat, dibangunin lagi tidur, lalu diajak bersihkan dulu, dibedah Rasulullah. Hatinya dibersihkan, bukan hati Rasulullah kotor, tapi ada tempat setan. Setiap hati kita itu ada tempat untuk setan duduk-duduk. Ada nggak di hati kita? Setiap orang ada tempat setan nongkrong. Tapi kalau orang yang banyak istighfar, banyak zikir sama Allah, setan nggak sempat nongkrong. Tapi yang namanya kita kadang-kadang lihat banyak juga loh. Intinya semua orang itu dinyatakan ada tempat setan nongkrong. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW ternyata tempat itu dibuang, sehingga setan mau nongkrong aja gak ada tempat di sini. Gak bisa setan mau masuk di hatinya Nabi Muhammad. Sebab itulah dibersihkan beliau. Beliau manusia dibersihkan lagi. Kenapa? Itu membuang tempat setan. Gak ada lagi untuk beliau kesempatan setan mau duduk nggak ada. Tapi kalau sama kita, kita bisa nongkrong lama-lama. Lagi makin lupa, nggak banyak dikit. Orang yang nggak banyak dikit lupa. Itu setan nongkrong. Kadang-kadang duduk sama HP lama, dinding dong. Di sebelahnya setan gitu. Ya, lupa segalanya. Sama orang tua manggil aja lupa kan. Tapi kalau bapak-bapaknya ikut dingdongan juga, nah ini lebih serem lagi. Tapi alhamdulillah nggak ada bapak-bapak ikut dingdongnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Banyak ibu-ibu yang bilang banyak. Ini ibu-ibu perhatian banget ya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intinya perjalanan ini kalau kita baik lama kalau diceritakannya. Karena setelah itu Rasulullah diajak jalan, naik pakai buruk. Pertama dari kota Mekah, ini kita singkat masih, singkatnya itu lumayan. Dari Mekah ke Madinah dulu yang dinamakan Thaibah, dulu namanya Yathrib. Sampai di kota Madinah, Rasulullah tanya ini di mana? Ini Thaibah.
nanti engkau bakal hijrah ke sini. Sholat 2 rakaat, pakai sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, jalan lagi. Kemana? Rasulullah melintas nanti macam-macam yang dilewati. Tapi inti beliau berhenti ke Baitul Laham. Baitul Laham itu apa? Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasulullah mampir ke tempat lahirnya aja mampir. Diingat tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Masa baca maulid ya boleh? Rasulullah di situ sempat sholat 2 rakaat. Jadi pertama tanya, di mana ini tempat apa ya Jibril? Ini tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasulullah jalan sampai ke satu tempat Tursina, satu gunung yang kenal Nabi Allah Musa alaihissalam. Waktu itu sempat munajat, yang beliau diantaranya pernah minta, ya Allah, sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, walakin anzur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam minta kepada Allah, apa yang diminta oleh Nabi Allah Musa alaihissalam? Nabi Allah Musa minta untuk lihat Allah. Nabi Allah Musa kepengen melihat Allah. Boleh nggak melihat Allah? Boleh nggak? Boleh, kalau bisa. Boleh melihat Allah. Tapi orang-orang mukminin mukminat nanti bakal melihat Allah di dalam surga. Ini katanya nggak ada satu nikmat yang lebih hebat, lebih enak, lebih segalanya daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang Allah nikmat yang tiada tara banding. Tapi kadang-kadang orang nggak kebayang, masa cuma melihat ada nikmat banget. Kenapa? Karena kita ini tahu yang nikmat, yang subhat ini kira-kira ada hawa nafsunya aja. Kalau ada hawa nafsu itu dipikir nikmat. Kalau nggak ada hawa nafsu kayaknya nggak biasa-biasa aja. Hawa nafsu itu sangat terbatas. Nikmat dengan hawa nafsu terbatas. Sebentar lagi lama habis. Mau nikmat apa saja ada keterbatasannya. Mau makan yang enak, akan habis banyak-banyaknya. Kan enak, nikmat, habis ini ketenangan. Benar dia. Mau tambah lagi, tambah lagi. Nikmat hubungan suami istri juga terbatas. Tapi nikmat yang istimewa memandang para orang itu tidak akan terputus-putus. Itulah orang-orang wali-wali Allah itu kepengen meminta Allah. Sampai para nabi pun Nabi Allah Musa alaihissalam minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan agar aku bisa melihat kepada Engkau. Tapi Allah katakan, qala lan tarani, Engkau tidak bisa melihat aku. Nabi Allah Musa minta, tapi Allah katakan Engkau tidak bisa melihat aku. Karena Nabi Allah Musa minta terus, lalu Allah katakan, walakin unzur ilal jabal, lihat ke gunung Jabal Tursina, gunung Tursina kamu lihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila kau lihat gunung Tursina, Allah tampakkan cahayanya. Gandanya Allah, cahaya baru nampak. Engkau bisa mantap, maka engkau akan melihat aku. Gunung itu tidak bergerak, engkau mantap, engkau akan melihat aku. Lalu apa yang terjadi? Nabi Allah Musa datang berusaha minta untuk melihat Allah. Datang ke gunung itu, sampai di gunung suruh lepas. Ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasin. Lepas sandal. Pertama kali suruh lepas sandal. Lalu dia datang menghadap Allah. Sampai di sana dia munajat terus, sehingga nampaklah cahaya. Ketika cahaya itu nampak, baru bagian cahaya. Tiba-tiba gunung itu bergerak. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Allah Musa dia pingsan. Mampu Nabi Allah Musa melihat Allah. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimahullah. Di sana Rasulullah datang ke tempat itu. Rasulullah sempat sholat 2 rakaat. Kemudian beliau langsung melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah SAW juga sholat. Waktu itu diriwayatkan malaikat Jibril azan. Malaikat Jibril azan memanggil. Siapa yang dipanggil dengan azannya malaikat Jibril? Para nabi, para rasul, para malaikat, semuanya berdatangan. Semuanya ikut kumpul dan semuanya siap untuk melaksanakan sholat.
Lalu setelah itu malaikat Jibril meminta Nabi kita Muhammad SAW maju jadi imam. Dilanjutkanlah dengan iqamat oleh malaikat Jibril. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad jadi imam. Yang jadi imam semua para nabi dan rasul keluar jadi imam. Kalau kita cerita aja udah berapa menit kita ini. Nanti Rasulullah setelah berapa lama sholat naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, bertemu dengan Nabi-Nabi. Rasulullah keliling, nanti lihat surga, masuk dalam surga, lihat neraka, lihat malaikat, semua ditiupkan Allah. Lihat orang yang diadab dengan macam-macam jenis adab, dilihat oleh Rasulullah, udah tahu semua. Sampai pada intinya Rasulullah SAW naik sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha tempat terhenti segala kedudukan para nabi, para rasul, para sampai di situ berhenti. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Katakan, ya Muhammad, kamu maju wahai Muhammad. Nabi Muhammad masih disuruh maju terus. Tempat itu tempat muntaha terhentinya segala kedudukan. Tapi Nabi Muhammad disuruh maju. Rasulullah SAW sempat negor yang Jibril, "Aku khalilun khalilahu fi hadzal maqam." Apakah teman ninggalin temannya seperti sekarang ini, seperti kedudukan ini? Jadi Rasulullah pengennya ditemanin terus. Tadi dari awal udah ditemanin terus. Sampai sekarang tiba-tiba malaikat Jibril nyuruh Nabi jalan sendiri. Jadi Rasulullah minta kenapa ninggalin teman sekarang ini? Maka Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril jawab, "Taqaddam ya Muhammad, kamu maju ini. In taqaddamta ikhtarafta." Kalau kamu maju kau akan naik terus. Wa in taqaddamtu ihtaraftu. Kalau aku yang maju aku akan terbakar oleh cahaya. Malaikat Jibril tidak akan mampu untuk maju lagi. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dilanjutkan oleh malaikat Jibril, tiada bagi kita malaikat punya kedudukan yang sudah sama-sama diketahui. Nah itu malaikat Jibril menjelaskan kedudukan aku sampai di sini. Kalau engkau maju terus ya Muhammad. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimahullah, di sanalah Rasulullah SAW naik terus. Ila qabi qausaini aw adna, sampai beliau sangat dekat pada Allah dan dekat sekali sehingga beliau bertemu melihat Allah, bermukhatabah dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan dunia ini yang bermukhatabah sama Allah, melihat Allah. Kira-kira kalau sudah melihat Allah kayak gitu, ada nikmat yang lebih istimewa lagi, tidak ada lagi. Yang mau jadi masalah, ada seorang wali, ulama besar, orang soleh. Waktu disebutkan tentang cerita Nabi SAW, dia nyatakan, "So'ila Rasulullah SAW as-sama." Rasulullah sudah naik ke langit, naik semua. Uqsimulillah, "Kau sa'idtu sama ma'awaltul awdata ilal awd." Aku bersumpah dengan nama Allah, kalau aku yang naik itu, aku gak akan lebih berusaha turun ke bumi. Dan sudah sampai sebenarnya. Emang mau turun lagi? Kenapa Nabi Muhammad mau turun lagi? Coba bayangin, udah sampai segala nikmat udah beliau capai, masih turun lagi ke muka bumi. Kira-kira diturun disambut apa tidak? Kira-kira Rasulullah waktu turun disambut pakai pelimping, pakai panah, baca sholawat apa tidak? Disambut apa enggak? Malah diejek, malah dicaci maki, malah diintimidasi, malah ditertawakan. Wah, luar biasa. Tapi Nabi Muhammad mau turun. Kenapa Nabi Muhammad mau turun? Kenapa beliau mau turun? Untuk pribadi beliau semuanya sudah beliau dapati. Dosa, Rasulullah tidak ada dosa. Ya, dosa tidak ada dosa. Surga sudah milik beliau. Ketemu Allah sudah beliau. Dalam kehidupan dunia aja sudah. Segalanya sudah beliau dapatkan.
Nabi masih tetap mau turun lagi ke muka bumi. Kenapa? Karena beliau cinta banget sama umat ini. Dan beliau merasa dakwahnya belum selesai ketika itu. Dakwahnya beliau belum selesai untuk umat ini. Syariat baru dapat sholat saja, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, haji, dan amalia lain belum. Karena itu belum cinta anak-anak umat ini. Kepengen kita semua selamat, kepengen kita semua masuk surga, kepengen kita semua itu bahagia. Itu Nabi kita Muhammad. Sampai Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Beliau itu rahmat. Beliau sendiri menjelaskan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah bagi kalian. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kalau kita lihat Rasulullah akhirnya turun lagi. Ini yang kita ceritakan singkat. Singkat apa tidak? Lumayan sudah dalam waktu. Nanti saya akan jelaskan kenapa dinyatakan singkat ini masih masalah waktu. Coba kita bayangkan. Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daibah, pengarang kitab Maulid Daibah itu, Syekh Abdul Rahman bin Ali Ad-Daibah ini menyatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini kira-kira berapa lama? Berapa lama perjalanan itu? Dan di malam itu pun berapa waktu kira-kira yang dimakan? Beliau menjelaskan, beliau tidak ngomong dengan secara pendapat beliau, pasti ada dalilnya. Beliau Al-Hafidh. Orang Al-Hafidh itu Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daibah hafal hadis paling sedikit 100.000 hadis. Tidak orang dikenal dengan Hafidh, melainkan hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dari guru ke guru sampai Rasulullah. Itu 100.000 hadis. Hanya akhirnya kita 10 hadis hafal enggak? 40 hadis Imam Nawawi 40 Nawawiyah, 40 hadis Nawawi. Yang 40 aja banyak yang enggak hafal. Kadang-kadang 10 enggak hafal, tapi alhamdulillah ada yang hafal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Lumayan Bu ya. Ya, hafal enggak yang kira? Rata-rata hafal, alhamdulillah. Itu lumayan modal. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Hafal, lumayan 2 hadis. Ya. Pokoknya ada hadis-hadis yang kita hafal sendiri. Tapi intinya orang yang hafid itu 100.000, 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 itu 100.000 baru bilang hafid. Al-Imam Ad-Daibah salah satu orang yang digelar hafid. Al-Hafidh Ad-Daibah yang ngarang kitab Maulid Daibah. Kita Maulid Daibah itu beliau mengarang ulama hadis terkemuka dengan sanadnya dari gurunya ke sampai Nabi Muhammad. Kalau sudah orang ahli hadis begitu hebat dengan penguasaan ilmu hadis, bikin maulid, bikin kitabnya bahkan, masa tidak maulid bid'ah? Masa dia nggak ngerti itu bid'ah? Imam, ulama besar, ahli hadis yang ngejelasin pokok-pokok Islam ini beliau, masa beliau ahli bid'ah? Jadi pasti menuduh ini benar-benar orang yang salah, orang yang melenceng. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimahullah. Kita kembali, apa katanya Imam Abdul Rahman Ad-Daibah tentang peristiwa Isra Mi'raj? Berapa lama memakan waktu? Dia kata, "Tsumma arudduhu ilal arsh qabla an yabuddal falaq faqad nala jami'al ma'arif." Rasulullah, Allah kembalikan ke bumi ini setelah berjalan begitu panjang perjalanannya, sampai lagi ke rumahnya, tempat tidurnya masih belum dingin. Amat kata-kata ini. Waktu beliau balik, tempat tidurnya belum dingin. Maksudnya paham nggak? Rasulullah waktu berangkat, beliau lagi tidur dibangunin. Diajak pergi jalan, balik lagi, tempat tidurnya masih aman. Aman nggak kira-kira? Kalau kita tidur, tempat tidur kita aman, kita berangkat, balik lagi tempat tidurnya berapa lama? Dingin apa enggak? Dingin. Sebentar.
Tapi di gambar perjalanan Nabi SAW, beliau balik masih hangat seperti itu. Artinya cepat sekali. Luar biasa banget. Luar biasa. Tapi itulah namanya mukjizat. Mukjizat itu istimewa. Mukjizat itu luar biasa. Ada yang bertanya, mukjizat itu masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Biar kita tahu, mukjizat itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nanti agama Islam benar, nanti Nabi-Nabi bawa sesuatu yang nggak masuk akal. Yang dibawa oleh mereka masuk akal, cuma akalnya kita dia nggak mampu. Kita ini kurang mampu, nggak sampai akal kita. Jadi untuk memahami mukjizat, orang itu ada batasan-batasan. Kemampuan kita untuk memahami mukjizat itu ada batasannya. Coba, kira-kira peristiwa Isra Mi'raj ini aja. Orang-orang dahulu di masa jahiliyah, kalau mereka berangkat dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, biasanya perginya sebulan perjalanannya, pulangnya juga sebulan. Bahkan di antara mereka pergi 40 hari juga pulangnya 40 hari. Itu tergantung kendaraannya juga. Antara kalau mereka biasanya pergi ke Baitul Maqdis, pulang pergi itu minimal 3 bulan. Wajar 3 bulan, capek perjalanan segitu. Perginya pakai kuda atau pakai onta. Ya Allah 1 bulan. Kira-kira pada kita rasanya gimana ya? Kalau kita sekarang dengarnya itu bingung. Begitulah perjalanan mereka dulu. Tapi kalau sekarang kira-kira ke Baitul Maqdis balik lagi kira-kira berapa jam? Kalau seandainya di kota Mekah ada bandara naik pesawat kita langsung ke Baitul Maqdis, balik lagi kira-kira berapa jam? Jarak antara kota Mekah ke Baitul Maqdis lebih kurang 1000 km. 1000 km itu kalau pesawat terbang internasional yang cepat itu, insya Allah itu 1 jam. Bisa dicapai 1 jam. Kalau kita 1 jam dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, balik lagi, kira-kira malam itu bisa selesai nggak pulang pergi Baitul Maqdis? Masuk akal nggak? Ini pakai pesawat biasa. Gimana kalau pesawat jet tempur? Lebih cepat lagi kan? Sebentar, gerak, datang, balik lagi, udah bisa seperti itu. Tapi orang-orang dulu kan bingung, dinyatakan setelah waktu Rasulullah turun, lewat ke rumah, tempat ketemu sama Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masih sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sepupunya Nabi kita Muhammad SAW, anak pamannya. Ketemu Ummu Hani, Rasulullah cerita, ya Ummu Hani, tadi malam aku perjalanan gini-gini, cerita sama Nabi Muhammad SAW. Ummu Hani dengar cerita panjang lebar. Di malam itu juga Rasulullah cerita. Udah selesai, Rasulullah nanti pagi aku akan ceritakan sama orang-orang bule, sama masyarakat Arab atau Afrika semua. Rasulullah ngomong gitu. Pagi-pagi Rasulullah mau pergi, kata Umar, jangan ya. La ya Rasulullah, innahum sayakadzibuna. Jangan ya Rasulullah, mereka masih gak bohongkan ente. Mereka gak bakal terima pasti dia bilang ente bohong, ente gak benar. Rasulullah tetap pagi-pagi Rasulullah jalan. Sampai Ummu Hani sempat tarik sahabatnya Nabi Muhammad, ya Rasulullah jangan pergi. Tapi Nabi Muhammad tetap jalan. Rasulullah pergi kemana? Ke depan Ka'bah. Karena orang-orang kota Makkah dulu dari berbagai macam suku, mereka itu ada tempat-tempat di sekitar Ka'bah. Suku ini tempatnya di sini, suku ini kumpul mereka di tempat-tempat sendiri masing-masing. Ada kelompok-kelompoknya. Rasulullah masuk duduk di depan Ka'bah sambil mikir gimana mau manggil mereka biar bisa kumpul. Mungkin manggil mereka ini bukan mudah. Kenapa? Kan mereka udah gak percaya sama Nabi Muhammad. Mereka memusuhi Nabi Muhammad, ejek-ejekin Nabi Muhammad. Dipanggil gak bakal datang. Rasulullah lagi duduk di depan Ka'bah sambil mikir gimana cara manggil mereka. Lagi mikir-mikir. Yang kedua, bagaimana biar mereka bisa menerima cerita
ini kan ceritanya penuh dengan bimbingan, ceritanya penuh dengan petunjuk untuk